kita bincang-bincang, kita panggilkan Bang Ibel. Bang Ibel, apa kabar Bang Ibel? Alhamdulillah, insyaallah. Baik Bang ya? Insyaallah. Kayaknya memang lebih auranya berbeda loh Bang. Iya. Nah, air wudhu terus. Auranya aura setan. Kita hitung-hitung dari hari ini. Kita hitung-hitung kawan-kawan. Auranya aura setan. Kawan-kawan kalau yang suka hitam jangan lupa lo komen di bawah lo. Perlu dikasih apa lagi itu kan, dekor apa lagi, bunga kayak di atas kan. Ada di komen kursinya kawannya. Oh kursinya. Oke Bang Ibel, Bang Ibel ini adalah salah satu youtuber juga, youtuber yang ada di desa. Kita mainnya desa guys ya. Ya kalau untuk saya sih sebenarnya orang yang sok sibuk. Yang Sibuk, pertama, yang kedua sok terkenal, sok dikenal, padahal nggak ada yang tahu. Ya, jadi yang jelas hari ini Dimas temanya Dimas temanya memang fisik dan di channelnya Dimas bikin memang bukan hanya satu hobi Dimas yang nyanyi bla 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 dengan suara fals, cover gitu ya. Jadi biar kawan-kawan di luar Enggak, aku makasih loh udah datang ke rumahku loh. Makasih udah bantu ngapin rumahku loh. makasih juga lah air putihnya ini. Makasih loh. Kok aku ngikutin loh perjalanan sebagai youtubernya loh. Aku ngapin lagu-lagunya. Tapi pengen Dimas sih nanti bukan hanya visit, bukan hanya nanti yang memang Dimas geluti nanti ke traveling dan lain sebagainya, termasuk cover lagu, termasuk visit ke orang-orang yang memang Dimas rasa ada banyak berubah dari kawan-kawan pengen tahu ya. Nanti bisa lihat ya di sini. Nanti Dimas pajang fotonya di sini. Perubahannya sangat jauh sekali. Sekarang lihat gemuk. Gemuk. Ya. Jadi gini, Dimas visit ke rumahnya Bang Ibel ini pasti bukan hanya visit-visit gitu aja. Yang memang ganggu waktunya aktivitas kita 3 hari ini. Kalau Dimas kemarin ke lockdown 3 hari bener. 3 hari suruh di rumah Bang. Iya benar. Kita libur tanggal merah. Hari Minggunya hari Sabtunya kejepit. Kalau Dimas bilang kejepit ya. Iya. Terus hari Minggu ini Dimas bingung. Kita mau bikin konten apa? Dimas pengen visit deh gitu kan. Iya. Visit ke rumah siapa dulu? Bang Ibel deh gitu kan. Jadi yang dekat lah ya. yang dekat dulu. Dan ada beberapa Bang Ibel. Mungkin dari kawan-kawan Dimas di luar sana. Oke, kita katakanlah mungkin haters ya atau yang lainnya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang nyelip dan pengen dititipkan oleh Dimas hari ini, pengen ditanya-tanya ke Bang Ibel. Yeah. Yang jelas dari hal-hal yang memang pribadi, dari karir ya seperti itu, dari yang sekarang sudah bisa jalan ke hal yang memang ibadah ya Bang Ibel ya. Jadi mudah-mudahan mungkin bisa jadi hal positif buat kawan-kawan yang ada di rumah khususnya. Dimas sudah bawa beberapa pertanyaan, termasuk tadi ada cewek ada mereknya itu. Nanti dikat. Aduh lupa. Ya seperti inilah. Ini udah kayak Om Deddy loh. Om Deddy Corbuzier nanti kita juga colek langsung ya nanti ya di YouTube ya Om Deddy ya. Om Deddy udah keren sih ruangannya. Kita lagi belajar Om Deddy dari Trimodadi. Oke Bang Ibel. Terkait Bang Ibel ini kan sekarang sudah mungkin katakanlah ya kalau kita bilang kaya ya kita belum ya Bang Ibel ya. Enggak ada. Kalau kaya harta kita enggak ada. Tapi perubahan yang memang Dimas rasakan, yang Dimas lihat langsung dari dulu jujur ya kawan-kawan. Dulu Dimas pertama kali ingat jadi anak band ya, zaman dulu anak band itu ngelurusin rambut bayangin. Masih inget bener, ngelurusin rambut di salonnya Bang Ibel di bawah sono no? Yang di dalam kamarnya. Yang lagi dicatok-catok zaman dulu. Bang Ibel itu ukuran badannya seberapa? Pengen tahu nanti di sini. Aku gambar di sini. Aduh, itu potong kita bongkar habis banget, kita bongkar habis. Jadi ingat bener dulu kita masih ngerintis awal di bawah. Di rumah lama. Iya, benar banget. Untuk dulu Bang Ibel sempat menguasai dunia mungkin katakanlah ini salon, ini adalah pangkas rambut, ini adalah barber ya seperti itu. Bang Ibel memang awalnya belajar sekolah atau mungkin memang menempa diri kemana gitu dan memang belajarnya kemana? Memang alirannya sudah ke situ kan atau bagaimana? Iya, jadi aku cerita dari awal nih. Iya, dari karir ini berarti. Ini ceritanya. Jadi buat sahabat Ibel, sahabat BJ lah ya, mungkin lah saya nggak tahu apa nama. Dim BJ sih, tapi panggil aja namanya Dimas juga lah, ini Dimas.
Jadi ceritanya, ini jadi cerita dari awal buat salon deh. Gak apa, kita dari awal dulu bang. Nah, Aku dari pengen awal. cerita dari yang Oke, awal. baik. Jadi kenapa saya pernah buka salon itu suatu tahun 2005. Saya resign dari pekerjaan saya di Bandar Jaya, dan dalam perjalanan resign saya itu mengalami suatu yang kayak gimana ya, yang berasa kayak sebenarnya saya di pekerjaan saya itu udah pekerjaan yang enak sebenarnya, cuman di situ banyak hal yang membuat saya bertentangan dengan keadaan saya, dan saya memutus untuk resign. Dalam perjalanannya saya resign itu resign, terus saya akhirnya 8 bulan sempat nganggur. Tapi sebelumnya itu saya sempat punya, saya tuh sebenarnya orang part time juga. Saya dulu punya namanya Ibel Production. Jadi Ibel Production itu adalah memproduksi model-model untuk ala-ala kampung. Saya pegang 13 anak model, jadi laki sama perempuan. Kita ada 13 anak. Jadi awal mulanya saya bergerak di modeling. Terus iya, saya bergerak di modeling. Kenapa saya buka salon itu sebenarnya ada kaitannya. Sebelum saya buka salon itu, karena dulu saya sering nganterin anak-anak saya untuk facial, lurusin rambut, Oh gitu, apa. ke salon Jadi gitu ya? iya, ke salon. Saya lihat cuci muka udah ada harganya, kulit rambut ada harga, semua ada harganya. Aku sempat berpikir, apa ini jadi ladang duit ya, karena belum banyak ya kan, belum banyak. Ini gimana caranya ya? Dari situ saya sering nganterin anak-anak ke situ. Saya sering suka ngobrol sama yang ownernya, sama suka berbincang-bincang tanpa disadari sih kalau saya tuh nyuri ilmunya gitu. Oh, dari situ ya. Awalnya seperti itu. Terus tapi sempat untuk menguatkan tuh buka salon tuh nggak gampang. Untuk saya buka itu perjuangan banget, lebih berat dengan dihujat orang daripada untuk ngebuka itu lebih berat untuk ngebuka awalnya, karena bertentangan batin juga. Karena salon itu kan identik dengan tanda kutip, paham lah ya. Nah, saya itu orangnya anti dengan tanda kutip, karena saya nggak ngapa-ngapain aja udah ada tanda kutip, apalagi saya melakukan sesuatu yang ada tanda kutipnya gitu. Jadi akhirnya dengan berat hati saya, karena udah resign 8 bulan, gak ada kerjaan, uang udah mulai habis, semuanya sudah, harta sudah gak ada. Emang kondisi dulu miskin banget ya sampai sekarang. Iya benar, kelihatan benar. Miskin banget ya. Karena kelihatan dari badannya. Karena busung lapar guys. Jadi akhirnya saya untuk sempat sih tadinya ada 2 pilihan sebelum saya buka salon itu, mau buka butik kayak distro gitu, atau buka salon. Tak itu modal nih distro tuh, wah duitnya banyak banget, duit dari mana gitu kan. Langsung konsultasi sama adik saya bungsu yang sekarang kerja di salah satu perbankan. Dia yang support malahan. Udah mas, buka aja, mau keluarga mas, saya nggak malu, masa laki buka salon gitu. Masa gitu ya? Iya, sempat malu, sempat malu banget, langsung udah lah mas, ini saudara ponakan tuh support banget. Saya pikirin 3 hari. Setelah 3 hari ketemu, akhirnya saya buka, baru mutus untuk buka, saya belanja. Nah, dalam perjalanan untuk belanja itu tuh bukan semata-mata saya belanja gitu, enggak. Saya tuh nggak punya uang. Saya punya handphone satu-satunya zaman dulu 1000 Nokia 1600 dijual. Tak jual aku 300.000 buat belanja. Untuk belanja itu masih kurang, jadi saya ngutang sama koperasi keliling gitu. Iya, ngutang 200.000. Koperasi keliling inget ini, ya bukannya Bang Iben pernah dikasih pinjam. Siapa ya? Masih ada nggak orang? Jadi terus akhirnya saya sempat mau ngutang tapi ngizin dulu sama orang tua, karena saya merasa nggak kerja dan takutnya usaha saya jalan. Dia bilang, Bu, Pak, saya kan ibu orang tua kan orang susah, cuma takutnya kalau seandainya saya punya utang nggak izin, tapi usaha saya nggak berjalan kan takut utangnya siapa yang bayar gitu kan. Saya izin, Pak, Bu, saya mau buka usaha ini tapi uangku cuma ada segini, ada 300.000 jual handphone itu. Langsung yang 200.000 saya ngutang ini boleh nggak Pak? Nanti kalau nggak kuat bayar, tolong dibantu bayar. Oh iya, nggak apa-apa. Masih minta bantuan juga ya, katanya ya. Terus akhirnya dibolehin, bukalah, belilah belanja. 500.000 tuh nggak cukup buat apa-apa. Oke, ingat bener. Dulu ya, teman-teman mungkin dulu alatnya mungkin kalau dengan yang sekarang itu kayak bunyinya rek ya. Kalau dulu beda. Ingat bener. Dulu zamannya Dimas dulu lagi mau potong rambut sasak gitu ya. Ada sisir yang dijepit pakai silet. Itu cuma adanya di Bang Iben. Terus dikasih ide sama kawan-kawan yang lainnya, kalau nggak sisirnya dijepitin aja di dalam sisirnya itu silet, baru digini-gini. Tapi sumpah, memang namanya perjalanan hidup Bang ya. Jadi
Dimas yang memang melihat sendiri, memang kita itu bertetanggaan, dan Dimas dulu katakanlah tahu persis ya kan, dan detik ini pun Dimas tahu perubahannya, dan katakanlah kalau kawan-kawan di luar sana ada yang baru kenal kita, ya, yang betul, baru betul, kenal kita, betul. siapa sih Bang Ibel dan lain sebagainya, nanti boleh di akhir acara nanti Dimas juga sisipkan ada beberapa akunnya Bang Ibel, termasuk YouTube-nya, termasuk nanti ada Instagram-nya dan lain sebagainya, boleh kenalan, boleh di situ, boleh nanti komen langsung ya Bang ya, langsung nanti follow langsung dan lain sebagainya. Bang Ibel, singkat ya tadi ya, dari yang perjalanan kita buka tadi dan akhirnya Abang ambil satu keputusan bahwa keluar dari kerjaan harus punya usaha nih Bang. Iya, benar. Dan ini berlawanan sekali dengan detik ini, teman-teman. Yang tadinya Dimas pikir dari yang ngerintis dari bawah, ini kita bikin singkat ya. Kalau mau dibikin panjang, mungkin handphone Dimas bisa Nggak cukup. Nggak cukup. Nge-black gue handphone nanti. Jangan. Jujur deh ini pakai handphone. Jadi kalau mau bantuin kan subscribe jadi biar banyak dapat duit dari YouTube. Jadi gini, oke, balik lagi bahwa kalau Abang ini kan merintis memang awalnya dari usaha. Kita singkat cerita sekarang Bang. Ya. Kenapa sekarang ini kalau Dimas lihat nih Bang ya, kalau di channelnya Dimas pokoknya semuanya harus buka-buka. Iya, baik. Dia nggak ada yang memang nanti di sensor nggak ada. pokoknya semuanya langsung masuk gitu. Iya. Kita natural deh ya. Jadi Abang ini sekarang ninggalin salonnya. Iya, Dan benar. hari ini Dimas ngelihat tadi kan nih Bang Ibel lagi pergi, Dimas lagi nongkrong di rumahnya, 3 ya konsumen datang pengen potong rambut. Kalau Dimas bisa megang itu alat, Dimas potong tuh orang. Kalau dia mintanya gundul enak, langsung bisa masuk, langsung bisa Dimas gundul. Dan Dimas cuma bisa bilang, kayaknya tutup deh, nggak buka. Orangnya kayaknya ini dan lain sebagainya. Bingung dong mau ngomong apa. 3 konsumen Bang. Nah, Dimas pengen tahu ceritanya Bang. Kenapa kok sekarang malah usaha awal Abang yang memang Abang tinggalin? Enggak, sebenarnya gini, dalam perjalanan waktu kenapa saya pindah dari salon itu sebenarnya nggak pindah karena sempat dulu karena terjadi dalam mulai berkembangnya salon saya dari 1 menjadi 9 itu tuh prosesnya panjang dan disitu banyak dinamikanya. Terus dalam perjalanan juga semakin tinggi pohon ternyata uang ini semakin kencang. Di situ dari segala sesuatunya terjadi karena sempat ada juga cerita kayak kena tipu lah ya gitu, kena tipu ratusan juta gitu. Jadi sempat goyah juga gitu kan. Karena gitu ya. nah saya akhirnya daripada saya takut roboh, saya akhirnya mutusin untuk usaha saya ini pegang keluarga. Saya kerja di salah satu perusahaan yang ada di Lampung ya kan. Saya kerja di situ, salon saya tetap berjalan. Dalam perjalanannya waktu malah 2 nggak kuat tenaganya. Maksudnya saya pernah sakit gara-gara kesibukan antara kerjaan kantor sama kerjaan salon sempat double gitu, ternyata itu nggak bisa banget sayanya. Ya? Karena di kantor juga porsir tenaga, di sini juga porsir tenaga. Saya drop sampai setengah bulan. Dari situ saya mutusin untuk ambil 1. Berarti fokus ngambil 1 deh gitu. Iya, Jadi kita memang resikonya kita ngambil keputusan itu resikonya pasti besar. Iya, besar banget. Sebenarnya kenangannya nggak gampang untuk saya tinggalin gitu. Cuman dalam hati itu semakin baik saya gini, dengan saya pergi itu kan saya ini bisa masih dilanjutin keluarga. Yang kedua, saya lebih merasa lebih nyaman dan manly aja di kerjaan baru saya gitu, lebih situ seperti itu. Oke, kawan-kawan, kalau pengen tahu dari awal ngerintisnya, tadinya buka di bawah sana di rumah, dan sekarang mungkin dari detik yang sudah naik daun dan sampai dengan detik ini mungkin masih ada beberapa cabang ya Bang? Kalau sekarang tinggal 2 cabang, tadinya ada 3. Itu yang terakhir itu nggak ditunggu 2 tahun. Jadi 2 tahun itu nggak ditunggu. Yang lainnya sempat bertahun-tahun. Iya, Propo udah tutup, tinggal yang tulang bawang. Udah positif tutup. Karena tidak ada yang jaga selama 2 tahun tuh kosong gitu, tidak ada yang jaga. Terima udah ditutup, Propo tutup, tinggal tulang bawang. Tulang bawang. Tapi tulang bawang masih aset kita atau aset orang? Gini, kalau di sana lebih kayak merger. Karena sudah sistemnya karena saya tidak mengelola lagi, jadi lebih kayak lo kerja tempat gua, lo bayar berapa, lo kasih gua berapa gitu. Oh, pokoknya seikhlasnya dia lah ya. Bukan ikhlas sih, ada perjanjian kontraknya, ada perjanjian. Kalau mau disebutin biar kita tahu gitu loh. Kalau aset sih ngomong zaman dulu ya, waktu baru-baru itu saya punya 9 salon, omset harian saya tuh besar banget loh. Untuk zaman dulu sih lumayan besar ya.
per hari bersih gitu. Dikalikan aja untuk saya kan orang desa ya kan. Biasa. Lumayan sih. Jadi kalau diomongin per hari itu sebutin nggak usah lah ya. Nggak usah. Pengen sebutin deh biar kawan-kawan di Nggak luar usah sana ya. pengen mau Itu buka tapi dulu barber. ya. Tapi dulu. Ya dulu Tapi dengan sekarang lebih mewah loh. Itu bersih Potong lah. rambut berapa kemarin gue 12.000 itu di tukang cukur. Kalau di barber 18-20. Sekitar segitu deh. Kalau zaman dulu sih, zaman dulu kan belum banyak itu omset bersih ya, omset bersih itu udah dipotong harian, potong yang lain-lain harian ya. Harian itu 2 juta deh seharinya gitu. 2 juta per hari. per hari. Kepotong karyawan. Udah semuanya udah beres, Dan udah bersih. sebagainya. Bahkan lebih apalagi dari hari-hari besar itu lebih besar lagi. Omset Iya. hariannya bisa 5 jutaan itu dulu. Kayak gitu ya. Memang benar-benar ini ya. Oke. Bentar ya guys ya. Iya.